Yo yo, what's up, my friends? Oke, jadi selama beberapa menit ke depan saya akan mencoba untuk soft spoken ya teman-teman. Oke, halo semuanya. Di video kita kali ini kita akan belajar membuat kalkulator fisika teman-teman. Interaktif menggunakan MATLAB. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan MATLAB toolsnya. Jadi teman-teman bisa download untuk awal teman-teman bisa download MATLAB ya teman-teman ya, di browser teman-teman, dan saya di sini akan menjelaskan dari awal sampai bisa dijalankan, dan tanpa berlama langsung kita mulai saja teman-teman. Oke, jadi di sini tuh ini adalah tampilan awal dari MATLAB-nya. Yang perlu kita siapkan adalah 4 file ya teman-teman. Pertama upmain, itu sebenarnya nama filenya beda ya. Cuman di sini saya menggunakan, terserah ya teman-teman ya. Cuman di sini saya menggunakan upmain, view bidang, view leaf, dan view Newton. Jadi teman-teman, di sini saya akan membuat kalkulator menghitung bidang miring, lalu dinamika lift, lalu hukum Newton ketiga, di mana saya akan mendemonstrasikan kalkulator perhitungan roket ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selain 4 file ini, yang perlu kita siapkan berikutnya adalah folder aset teman-teman. Kita bisa membuat folder aset, ini teman-teman bisa membuat folder aset. Setelah itu, di sini bisa ditambahkan ya image-image-nya. Jadi nanti saya akan taruh di deskripsi ya untuk file codingan dan aset-asetnya teman-teman. Karena saya membuat roket, jadi saya perlu aset roket, API, diagram, space, site people, dan lift. Dan ini adalah background-backgroundnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan langsung saja. Kita akan langsung mengcoding teman-teman. Jadi di sini saya kan nggak akan live coding ya teman-teman ya. Jadi nggak apa namanya, ngoding live gitu. Jadi saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat dan per fungsi-fungsinya teman-teman. Karena biar nggak memakan waktu yang terlalu lama ya teman-teman ya. Oke, pertama saya akan membuat fungsi up main teman-teman di sini. Ini adalah fungsi up mainnya. Jadi untuk teman-teman ketahui, admin ini adalah file utamanya teman-teman. Jadi bisa dibilang adalah parent teman-teman. Karena kenapa saya membuat layer yang banyak itu nggak dibuat satu ataupun monolit? Karena yang itu akan memudahkan teman-teman. Membuat monolit itu memang memudahkan, tapi akan sulit, akan ada kesulitan ya dalam maintenance ataupun ketika kita mau mengembangkan lagi fitur-fitur kalkulator lainnya teman-teman ya, mengembangkan fitur-fitur lainnya. Nah, kalau dibuat dalam satu file itu juga akan berat, kemungkinan akan berat saat merunningnya teman-teman. Jadi itulah kenapa saya membuat secara dinamis itu, jadi dipisah per layer-layernya teman. Oke, fungsi pertama yang saya buat adalah figur full screen. Figur full screen itu apa sih bang? Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, figur full screen itu adalah bagian membuat window utama menggunakan fungsi figur. Jadi window diatur full screen dengan units normalize dan outer position 0011. Jadi di menu bar dan toolbarnya dimatikan agar tampilan seperti aplikasi desktop profesional, teman-teman. Berikutnya adalah layout. Jadi ini tuh sebenarnya hanya fungsi view ya, teman-teman. Saya tuh nggak menggunakan GUI bawaan dari MATLAB-nya yang dibuat apa lebih mudah ya. Cuman kalau membuat GUI yang bawaan dari MATLAB itu tuh minusnya nggak responsif ya teman-teman, dan saya kurang suka aja sih. Jadi untuk fungsi-fungsi UI-nya saya benar-benar coding teman-teman. Jadi ada fungsi layout, berikutnya adalah sidebar. Sidebar itu karena di sini ada 3 kalkulator teman-teman. Di sidebarnya saya buat 3 button untuk mengarahkan ke bidang miring, dinamika lift, dan hukum Newton ketiga. Oke, jangan hukum Newton ketiga ya. Kita buat demonstrasi roket. Demonstrasi roket. Oke, dan ini adalah callbacknya teman-teman, atau yang nge-redirect ke masing-masing fungsi ini ya. Nah, setelah itu ada load panel atau layernya lah. Jadi di sini teman-teman, load panel itu adalah semua panel simulasi yang dipanggil di awal program menggunakan modular design. Jadi setiap file simulasi itu tuh mengembalikan panel atau layer dan struktur data internalnya. Pendekatan ini tuh untuk memudahkan pengembangan dan perawatan kodenya ya teman-teman ya. Jadi kayak di sini ada view bidang, view lift, dan view Newtonnya.
Nah, apa itu berikutnya? Ada default panel. Apa sih itu default panel? Default panel itu awalnya ya teman-teman ya. Jadi default default awal yang ditampilkan di view-nya ya. Di sini saya menggunakan panel bidang. Jadi saya ingin menghitung bidang miring dulu. Jadi defaultnya adalah bidang miring. Jadi sini saya on, sininya off visibility-nya. Sebenarnya sih ya teman-teman ya. Apa namanya? Saya bisa aja ke lift. Misal kalau saya mau defaultnya lift, tinggal ini di on dan yang lainnya off. Intinya hanya satu on saja sih teman-teman kalau untuk nge-default panel itu. Berikutnya adalah callbacks. Apa itu callback? Jadi callback itu saya menggunakan Widata ya untuk mengakses handle globalnya. Jadi setiap callback itu akan menampilkan satu layer dan menyembunyikan layer-layer lainnya untuk menciptakan sistem navigasi seperti switching teman-teman. Jadi ini tuh fungsi switching ya teman-teman ya. Contohnya, contohnya apa sih bang? Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, contohnya kayak saya mau ke saw bidang, menampilkan saw bidang atau bidang miring. Itu saya harus menyembunyikan panel lift dan panel Newton 3-nya. Jadi ini di off-in, lalu yang on hanya ini. Agar di tampilan UI-nya tidak bertabrakan teman-teman. Karena kan kita ngebuat secara dinamis ya. Nah, jadi ketika saya manggil fungsi view bidang, itu saya nggak perlu lagi nampi, saya nggak nampilin tiga-tiganya ya, tapi saya hanya nampilin ini dan untuk dua fungsi ini saya off-in. Saya visibility-nya saya off atau saya hide, teman-teman. Berikutnya juga di Solve. Ketika saya di sidebar-nya ini ngeklik ke arah Solve, maka di bagian panel lift, visibility-nya akan saya buat on, lalu di bagian panel bidang dan Newton ini akan dibuat off. Begitu juga yang selanjutnya. Jadi ini adalah contoh kode teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa pelajari sendiri ya. Maksudnya eh, bisa membedah lah karena nanti untuk source code-nya saya akan taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bedah sendiri. Di sini saya buat fungsi, masing-masing fungsinya. Jadi fungsi di MATLAB itu seperti ini ya kurang lebih ya. Itu MATLAB itu menggunakan bahasa sendiri ya. Dia agak mirip-mirip dengan C ya. Mirip doang sih. Mirip. Ya, jadi ini teman-teman. Setelah itu akan lanjut membuat view bidang. Jadi ini adalah view bidangnya teman-teman. Oke, jadi kalau saya coding ini lama ya sampai 200 ya. Jadi itu sebabnya saya nggak live coding ya teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan flow-nya saja, fungsi-fungsinya. Jadi di berikutnya itu ada view bidang teman-teman. Di view bidang ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini adalah fungsi panel. Jadi panel ini adalah fungsi child panelnya yang terhubung ke konten utama atau ke parentnya ya teman-teman ya. Jadi panel ini hanya tampil saat tombol bidang miring ditekan. Nah, berikutnya ada background image. Background image itu digunakan untuk layer background teman-teman. Jadi kan di background ini saya menggunakan file image BG1 ini ya yang saya taruh di aset. Nah, nanti akan load oleh ini. Jadi gambar itu akan dibuat menggunakan IMRate dan ditempatkan di layer paling bawah menggunakan UI stack teman-teman. Berikutnya ini adalah judul. Oke, karena saya nggak menggunakan GUI yang untuk apa ya GUI bawaannya, jadi saya coding ya teman-teman ya. Ini contoh saya judul, saya coding. Ini judulnya diagram gaya, ada animasi benda meluncur untuk deskripsinya. Nah ini ada akses diagram. Akses diagram itu gambarnya, ya, posisi gambarnya ya. Gambar karena nanti saya akan menampilkan juga contoh rumusnya ya teman-teman ya. Berikutnya adalah input. Nah teman-teman, untuk teman-teman ketahui, input ini adalah tempat untuk menampung nilai ya teman-teman ya. Jadi ada massa, gesek, sudut, dan V0 awal ya. Nah ini nanti untuk nilai-nilainya akan diinput di sini teman-teman. Ya jadi ini saya coding manual ya. Jadi itu sebabnya seperti ini untuk positionnya. Berikutnya output. Output ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Hasil dari inputan perhitungannya. Jadi akan ditampilkan di sini teman-teman. Nah ini adalah contoh codingannya teman-teman. Berikutnya ada button. Button ini untuk menghitung ya teman-teman, untuk menghitung animasinya dan saya buat dua button. Button pertama adalah button untuk hitung animasi dan button kedua adalah reset. Berikutnya ada akses animasi.
Akses animasi itu adalah animasi ya teman-teman ya. Jadi animasi itu dibuat interpolasi posisi menggunakan using quadratic agar gerakan benda terlihat natural dan tidak kaku teman-teman. Jadi nanti saya akan membuat view gambar miring ya, bidang miring tersebut ya teman-teman ya. Dan ini adalah callback hitungnya. Bang, callback hitung itu apa sih? Nah, callback hitung itu adalah fungsi untuk perhitungannya ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini adalah utamanya ya, fungsi utamanya ya. Jadi ini untuk hitung animasinya. Nah, ini jadi teman-teman, sebelum teman-teman ngebuat MATLAB, teman-teman harus menguasai dasarnya dulu. Dasarnya itu apa sih? Dasarnya itu adalah fungsi apa yang namanya? Rumus fisika yang teman-teman ingin buat di kalkulator fisika tersebut, teman-teman. Contoh di sini adalah rumus bidang miring, di sini ada teman-teman ya. Jadi di sini ada G, N, FK dan A. Dan ini ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini adalah fungsi dari reset teman-teman. Ketika tombol reset diklik, maka fungsi on reset ini akan dijalankan teman-teman. Contoh, saat diklik, saya akan membuat bagian outputnya kosong. Tapi di bagian inputannya akan dibuat default teman-teman. Default contoh isiannya ya teman-teman ya. Emang saya nge-setting sih sebenarnya. Jadi ini adalah buatan saya sendiri. Jadi intinya ya sebenarnya bebas aja sih kalau mau dikosongin juga bisa aja sebenarnya. Cuman kalau dari saya ya nggak apa-apa. Saya malas nulis ulang aja, malas nulis inputnya ya. Dan berikutnya adalah helper UI-nya teman-teman. Ini adalah helper UI untuk tampilannya. Berikutnya adalah load gambar background panelnya. Nah, ini adalah fungsi untuk load backgroundnya teman-teman ya. Jadi di atas itu adalah fungsi sebelumnya adalah fungsi backgroundnya ya. Dan ini adalah fungsi untuk load background ke MATLAB-nya teman-teman. Ini ada load gambar diagramnya juga ada. Terus juga ada setup animasinya nih teman-teman. Nah, ini adalah fungsi. Jadi saat perhitungan jalan kan nanti ada kan balok akan turun dari bidang miring dan setup animasi bidang miring ini adalah fungsinya ya teman-teman ya. Dan terakhir adalah reset. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke pembuatan view lift ya teman-teman ya. Oke, jadi di view lift ini kita akan menghitung dinamika lift ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman ya, ini adalah panelnya. Panel untuk memanggil pairnya. Berikutnya ada background aplikasi. Nah, ini adalah layout kontennya. Jadi karena saya membuat layoutnya manual, jadi saya nggak ngebuat menggunakan GUI bawaan. Nah, jadi saya coding teman-teman. Di sini adalah contohnya yang saya buat. Berikutnya ada input. Seperti biasa, inputannya fungsinya untuk penampung nilai. Itu ada input massa, percepatan, dan radio group. Nah, input dari parameter itu meliputi massa, koefisien gesek, sudut, dan kecepatan awal. Jadi helper fungsi. Jadi di sini saya ada helper fungsinya juga agar kode tetap reus dan rapi. Reus ya namanya ya. Nah, ini juga buttonnya. Ini adalah animasi. Jadi teman-teman di sini saya juga ngebuat animasi liftnya ya. Di mana saat perhitungan radio button lift ke atas, maka lift akan berjalan ke atas dan saat radio button ke bawah, maka lift akan berjalan ke bawah teman-teman. Nah, ini adalah contoh codingannya teman-teman yang saya buat animasinya ya. Jujur lebih sulit buat animasinya daripada perhitungannya ya. Ya, ini dia di mana saat BG Patch adalah variabel untuk memanggil aset BG Live-nya. BG Live ini adalah image dari yang di aset itu ya teman-teman ya, yang di folder aset ini. Nah, ini BG Live itu adalah live-nya, ya, background live-nya, dan ini ada live car-nya. Setelah itu, ini codingan yang saya buat, saya menggunakan if. Nah, ini adalah perhitungannya teman-teman ya, untuk animasinya. Mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya teman-teman ya. Karena jujur lebih mudah untuk membedah sih. Karena kalau hanya sekedar penjelasan teori, teman-teman akan kesulitan sih. Jadi nanti saya dengan saya naruh di deskripsi, teman-teman bisa membedah sendiri ya kode-kode coding-codingannya sih kayak fungsi ini untuk apa sih? Karena sebenarnya ini adalah fungsi simpelnya. Fungsi
dari animasi area ini ada ini itu cuma fungsi animasi dari liftnya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat dan ini adalah callbacksnya. Callbacks itu adalah fungsi hitungnya, fungsi hitung dari dynamical lift dan ini adalah rumus-rumusnya yang saya pakai. Jadi teman-teman sebelum masuk ke MATLAB mungkin bisa pelajari dulu ya algoritma karena teman-teman pasti sebelum ngoding itu pasti belajar ya algoritma atau pseudocode-nya seperti fungsi function terus ada if else. Jadi saya juga menggunakan if else dan nah ini perhitungannya. Jadi kalau menggunakan fungsi naik maka perhitungannya akan seperti ini di mana w ditambah variabel mval tambah variabel eval. Jadi variabel ini apa sih isinya? Isinya adalah dari ini teman-teman. Isinya adalah dari stringnya teman-teman, dari inputannya. Nah, berikutnya ada fungsi reset. Nah, ini adalah fungsi reset ya, di mana akan mengembalikan semua jadi awal, mereset inputannya ya jadi kosong ya. Di sini saya ngebuat contoh kosong semua inputannya. Dan berikutnya ini adalah animasinya. Ini adalah helper yang saya bilang tadi, helper untuk UI-nya teman-teman. Nah, untuk ngeload gambarnya juga. Dan berikutnya adalah fungsi Newton 3 atau demonstrasi dari roket ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini ada fungsi animasi dari backgroundnya. Pertama saya ngebuat fungsi panel childnya, lalu background, judul, seperti biasa ya karena saya nggak menggunakan GUI bawaan, jadi saya semuanya saya coding manual ya teman-teman ya. Berikutnya ada input area. Nah, ini teman-teman ada masa awal, laju masa, dan kecepatan gas teman-teman. Nah, ini positionnya. Jadi teman-teman bisa sebenarnya teman-teman bisa ngatur sesuka teman-teman sih. Berikutnya adalah output. Ini outputnya adalah hasilnya ya. Jadi nanti hasil perhitungannya akan ditampilkan di trace end ini, di output ini. Berikutnya ini lalu ada button. Ini ada style-nya. Style ini untuk ini ya, CSS-nya. Ada posisi, ada background color-nya. Background color-nya saya menggunakan warna biru ya. Ini background itu RGB-nya. Bukan RGB apa ya namanya? Pokoknya di font warna itu ada kode-kode khususnya lah. Nah, di sini juga ada reset untuk kalau nggak salah warna merah ini. Ini ya color dari warna apa namanya? Tulisannya. Lalu setelah button itu diklik, maka callback akan memanggil fungsi dari on launch dan on reset. Di mana dia akan memanggil fungsi kode ini kan teman-teman ya. Nah, ini fungsi kode ini dan ini on reset. Ketika reset dia akan memanggil fungsi ini. Ini adalah fungsi resetnya teman-teman. Untuk membersihkan ya dan mengembalikan animasi yang sudah berjalan. Dan ini ada on launch untuk menghitung dan menjalankan animasinya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah codingan yang saya buat. Nah, ini adalah perhitungannya. Nah, dan ini adalah animasinya teman-teman. Jadi saya menggunakan animasi ya, animasi kedip-kedip. Jadi saat api nyala itu dia nggak hanya sekedar image tapi ada animasinya, animasi apinya ya. Jadi biar terasa terlihat realistis aja sih. Nah, ini fungsi load fare-nya untuk nampilin fare-nya ya, teman-teman ya. Nah, oke, ini berikutnya ada akses animasinya. Jadi intinya teman-teman ya, kesimpulannya itu codingan ini saya udah membuat gambarannya ya, gambaran simpelnya. Jadi teman-teman sendiri bisa membedah, membedah lah untuk mempelajari sendirilah di coding-codingan ini. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan sesuatu, menambahkan animasi, mengubah eh, kalkul fungsi kalkulatornya ataupun menambahkan kalkulator baru lagi, itu sangat memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa
Jika mau menambah ya tinggal menambahkan di parentnya aja teman-teman. Fungsi-fungsi parentnya untuk menambahkan kalkulator fisika yang teman-teman ingin buat lainnya. Jadi ini bisa jadi template lah teman-teman ya untuk tugas-tugas teman-teman ke depannya. Saya yakin setelah video ini muncul memang nggak akan rame, tapi setahun ke depan setelah saya lulus mungkin ataupun semester tahun ajaran baru ya, mungkin teman-teman akan diajari oleh apa dosen-dosen dosen-dosen yang membawa materi MATLAB dan teman-teman bisa mempelajari ini sih dengan ada template ini nanti saya taruh di deskripsi teman-teman tinggal mempelajari saja sih dalamannya ya. Eh, Cara menambahkan mengganti animasinya ataupun codingan-codingan untuk meload animasi ataupun gambar-gambar dan fungsi-fungsi dari callback atau hitungannya teman-teman ya. Dan ini saya berharap dengan ada video ini bisa ngebantu teman-teman ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama ini ada hasilnya teman-teman ya. Hasil dari codingan yang kita buat ya. Gas. Nah, di sini parent akan mengambil default awalnya. Default awal itu adalah bidang mirik teman-teman. Oke, jadi setelah itu teman-teman di sini saya udah ngebuat defaultnya 10 ya. Jadi sebenarnya bisa diganti sih. Mau 11, 12, tapi di sini saya kayak menggunakan 10 teman-teman. Di saat animasi dihitung, yap, saat kalkulator dihitung, animasi akan berjalan, lalu hasilnya akan muncul di outputnya teman-teman. Nah, tadi ya mungkin teman-teman ada yang bingung, bang, akses diagram itu yang mana sih bang? Nah, ini akses diagram itu adalah fungsi rumusnya, contoh gambar rumusnya teman-teman ya. Nah, ini judulnya, judul-judul yang kita buat sebelumnya teman-teman. Dan ini adalah load backgroundnya teman-teman. Nah, ini adalah animasinya. Oke, ini adalah sidebarnya teman-teman. Sidebar yang sempat kita buat di parentnya ya atau di up mainnya. Saat kita klik Dynamical Lift, nah dia akan nge-switch teman-teman. Di fungsi callback up main itu dia akan nge-switch jadi nggak akan ada tabrakan antara view atau view-nya jadi berantakan, membuat fungsinya nggak jalan. Nah itu fungsi mengaturnya switchingnya itu fungsi switchingnya itu dibuat di up main-nya teman-teman di bagian callbacks-nya. Jadi teman-teman bisa mempelajari ya. Jadi kalau misalnya ingin menambah fungsi baru, teman-teman bisa nambahin aja kalkulator. Misal kalau teman-teman buat kalkulator baru nih bisa membuat 4 layer, teman-teman tinggal tambahin aja. Jadi nanti di callbacks-nya, di bagian callback-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nambahin aja sih callbacks-nya dan panelnya, layer yang ingin teman-teman tampilin. Setelah itu fungsinya, teman-teman bisa copy aja sih dan sesuaikan dengan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajari ya, karena di sini teman-teman akan membedah dan mempelajarinya teman-teman. Contoh di sini saya akan membuat masanya itu 20 dan percepatannya itu 0,2 kali ya. Mana animasi liftnya akan berjalan. Nah, saat animasi lift selesai dijalankan, maka hasil dari berat timbangan ini, output dari berat timbangan ini akan ditampilkan teman-teman. Nah, tadi teman-teman mungkin bingung. Tadi ada, bang, fungsi reset itu apa sih? Nah, fungsi reset itu untuk ngilangin teman-teman. Jadi di fungsi function bagian dynamical lift yang di bagian view lift itu tuh ada on reset ya. Nah, itu fungsinya ya teman-teman ya. Oh iya, tadi kita nggak ngitung ini ya, bidang turunnya ya. Teman-teman bisa menghitung bidang liftnya. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita tadi menggunakan lift naik ya, nanti saat kita menghitung lift turunnya itu dia akan turun teman-teman. Contoh seperti ini deh. Nah, ini kan liftnya naik. Nah, saya mau menghitung lift turunnya. Oke, ini saya akan menghitung lift turunnya. Se- Dia akan turun teman-teman.
Setelah itu akan menampilkan output dari berat timbangannya. Nah, jadi apa sih alasan ini kalkulator dynamical leaf ini dibuat? Nah, ini untuk memudahin sih teman-teman ya, untuk perhitungan fisika ya. Dan berikutnya adalah layer terakhir, atau layer yang paling saya tunggu-tunggu ya, karena ingin saya tunggu demonstrasi ya, karena ini benar-benar effort ya teman-teman ya. Harusnya dapat nilai A lah. S ya kalau perlu ya, kalau ada ya. Jadi teman-teman di codingan ini kan kita sempat melihat ya untuk meload backgroundnya, terus inputnya, codingan inputnya. Nah ini adalah stylingnya tadi saya jelaskan ya, di setiap inputan nyalakan roket dan reset. Nah, to volt roketnya itu akan seperti ini teman-teman. Jadi saat perhitungan simulasi roket ini dinyalakan, nah animasi api yang keluar apinya akan keluar teman-teman. Lihat teman-teman. Nah, nah, fungsi reset dia akan menghilangkan output isi outputnya dan animasinya. Animasinya akan dikembalikan secara semula. Sebenarnya inputan ini bisa diganti ya teman-teman ya. Teman-teman mau ganti ke 200 mungkin. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, animasi dari roket ini berjalan teman-teman. Saat animasi selesai, maka hasilnya akan ditetapkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang kurang ataupun teman-teman ingin menambahkan sesuatu, teman-teman bisa membedah sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa membedah sendiri, mempelajari sendiri di template yang sudah saya buatkan di deskripsi video ini teman-teman. Ya, saya harap dengan ada video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar ya untuk penggunaan MATLAB ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Saya harap ya saat teman-teman bisa menjalankan template ini ataupun bisa menggunakan fungsi atau mempelajari MATLAB inilah, fungsi-fungsi dari MATLAB ini, teman-teman jangan lupa berbagi ya ke teman-teman lainnya. Karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Jadi jangan pelit-pelit ya teman-teman ya. Kita saling sharing-sharing saja. Dan jika ada kesalahan ataupun kesalahan kata ataupun ada yang dikurang dimengerti, mohon maaf dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.